Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Kali ini akan dibacakan biografi dan kata-kata mutiara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggentarkan jiwa. Abdul Qadir Jilani atau Abd Al-Qadir Al-Gilani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia adalah orang Kurdi atau orang Persia. Syekh Abdul Qadir dianggap wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Di antara pengikut di Pakistan dan India, ia juga dikenal sebagai Gaus-e-Azam. Beliau dikenal sebagai seorang ulama Sunni bermazhab Hambali, seorang orator ulum dan bergelar Sayyid dan Faqih, dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqat Qadiriyah. Nama Abdul Qadir Jilani juga dilafalkan Abdul Qadir Gilani, Abdel Qadir, Abdul Qadir, Abdul Hadir Jilani, Jelani, Gailani, Gilani, Gilani, Al-Gilani, Keilani, dan Abdel Qadir Gilani. Nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Gilani menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau, yakni Gilan. Namun, Gilan juga membawa ciri Baghdadi, yang menandakan tempat tinggal dan kematian beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wa Husaini, yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan ibn Ali maupun Husain ibn Ali. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau baru menikah pada usia 51 tahun. Kendati demikian, beliau dikaruniai banyak keturunan, yaitu 20 putera dan 20 puteri dari 4 orang istri. Nasab dari ayah, Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Etsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, cucu Nabi Muhammad, putra Sayyidina Ali Karomallahu Wajhahu. Nasab dari ibu, Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ibunya bernama Ummul Khair Umatul Jabar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Aliman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Jafar Sodik, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib Karomallahu Wajhah. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Sanad ilmu dan pendidikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam usia 18 tahun beliau sudah meninggalkan Jilan dan menuju Baghdad, pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Fara, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisaim. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani juga banyak berbagi ilmu melalui kata-kata mutiaranya, banyak memberikan pemikiran tentang kehidupan, penuh makna dan dirangkai dengan kalimat yang indah. Tak jarang kata-kata mutiara beliau menjadi pengingat diri, agar tidak terfokus pada kehidupan dunia semata. Berikut adalah kumpulan kata-kata mutiara Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah, selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan kamu minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya, sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Dunia boleh saja di tanganmu, atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik, tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu hati, karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu sebelum datangnya maut, sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkahkan kaki kalbumu agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu, karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan dan hartamu tidak akan diberkatinya. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohonlah kemaafan. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga hari demi hari, keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangannya. Penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Saudara, tinggalkanlah berbicara tentang urusan makhluk selama engkau masih bergabung dengan hawa nafsumu. Diamlah, sebab, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kau untuk melakukan sesuatu, maka Dia menyiapkan kau untuk sesuatu itu. Jika berkenan, Allah berkuasa menghidupkanmu, mematikanmu dan berkuasa pula mengabadikanmu. Allah Zat yang menampakkan segala sesuatu, bukan engkau. Serahkanlah jiwamu, ucapanmu dan seluruh tingkah lakumu kepada ketentuan takdirnya. Giatkan beramal karenanya. Jadilah engkau orang yang giat beramal tanpa banyak cakap, orang yang ikhlas tanpa riak, orang yang bertauhid tanpa syirik, orang yang selalu berholwat tanpa jalwat, dan batin tanpa lahir. Sibukkan batinmu dengan niat yang mantap,
engkau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dan memberi isyarat kepadanya dengan perkataanmu. Janganlah kamu takut kepada sesama makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Berpikirlah bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang, dan jika kamu mampu untuk memberi, dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang, maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada sesama makhluk, dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti, dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya,
maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Taubatlah engkau dari riyak dan nifak, janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebahagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai atau orang riyak. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya, bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Aku mengajak kamu menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada diriku. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang apabila diberi nasihat, tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. Pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Kedua, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Ketiga, kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. Dan keempat, kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Terimalah nasibmu dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa. Dalam menerima segala ketentuannya, senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla, berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Jika kamu terpaksa memerlukan sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada makhluknya. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang meminta dunia kepada sesama makhluknya. Mintalah pertolongan hanya kepadanya, Dia Maha Kaya. Sedangkan semua makhluk adalah fakir, mereka tidak dapat memberikan bahaya atau manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sesungguhnya pada permulaan, Dia menghendaki agar kamu menjadi orang yang mencari kepadanya, sedangkan nanti pada akhirnya kamu menjadi yang dikehendaki olehnya. Seorang budak yang masih kecil akan mencari ibunya, tapi kalau sudah besar, justru ibu yang akan mencarinya. Carilah kasih sayangnya. Jika dia mengetahui kesungguhanmu mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu dan mendekatkanmu kepadanya. Dekatilah ulama yang mutakin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan berkah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat berkah daripadanya. Bila kau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Demikianlah beberapa nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa nasihat tersebut begitu krusial diterapkan di kehidupan bermasyarakat dan seluruh sendi kehidupan supaya tercipta keseimbangan bersama. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan nasihat-nasihat dari beliau,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.